Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu dosen pengampu Matematika Ekonomi dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang titik keseimbangan dan pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Indi Hanum Pratiwi. Yang kedua, saya sendiri, Mardiana. Dan yang ketiga, Eka Rizky Yustira. Selanjutnya kita akan langsung membahas materinya, yaitu pertama, definisi keseimbangan pasar. Harga keseimbangan atau price equilibrium akan terjadi pada saat demand atau permintaan ketemu dengan penawaran atau supply. Disebut harga keseimbangan adalah harga di mana pada harga tersebut telah terjadi keseimbangan jumlah barang yang dibeli dengan jumlah barang yang dijual. Menurut Sri Endang Rahayu, keseimbangan pasar adalah keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dan keseimbangan harga adalah harga di mana konsumen dan produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah barang yang dijual atau dikonsumsi. Secara sistematis, hal ini ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut. Qd sama dengan Qs. Keseimbangan pasar akan terjadi apabila pertama, harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual sama dengan harga yang diminta oleh konsumen atau pembeli. Kedua, kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual sama dengan kuantitas barang yang diminta oleh konsumen atau pembeli. Contoh soal, fungsi permintaan suatu barang Qd sama dengan minus 1/3P ditambah 10 dan fungsi penawarannya Qs sama dengan 2/3P dikurangi 5. Carilah titik keseimbangan pasar. Penyelesaian Qd sama dengan minus 1/3P ditambah 10. Qs sama dengan 2/3P minus 5. Keseimbangan pasar akan terjadi apabila Qd sama dengan Qs. Maka minus 1/3P ditambah 10 sama dengan 2/3P dikurangi 5. Dipindah ruas, 10 ditambah 5 sama dengan 2/3P ditambah 1/3P. 15P sama dengan P. P sama dengan PE sama dengan 15. PE sama dengan 15 disubstitusikan ke persamaan permintaan atau penawaran, diperoleh nilai QE sebagai berikut. Qd sama dengan minus 1/3P ditambah 10. QE sama dengan minus 1/3 dikali 15 ditambah 10. P digantikan dengan PE. Maka QE sama dengan minus 5 ditambah 10. QE sama dengan 5. Jadi titik keseimbangan pasar adalah E, yaitu PE, QE sama dengan E 15,5. Kedua, titik keseimbangan pasar. Titik keseimbangan atau equilibrium terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu Qd sama dengan Qs, atau ketika harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan, yaitu Pd sama dengan Ps. Pertama, keseimbangan pasar satu macam produk. Keseimbangan pasar satu macam produk adalah interaksi fungsi permintaan, yaitu Q sama dengan A minus BP, dan fungsi penawaran Q sama dengan A plus BP, di mana jumlah produk yang diminta sama dengan produk yang ditawarkan, yaitu Qd sama dengan Qs, atau harga produk yang diminta sama dengan harga produk yang ditawarkan, yaitu Pd sama dengan Ps. Contoh soal, fungsi permintaan dan penawaran dari suatu barang ditunjukkan oleh persamaan berikut. Qd sama dengan 6 minus 0,75P. Qs sama dengan minus 5 ditambah 2P. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar? Penyelesaian. Syarat keseimbangan pasar yaitu Qd sama dengan Qs. Maka 0 dikurangi 6,75P sama dengan minus 5 ditambah 2P minus 2,75
75P sama dengan minus 5 minus 6, P sama dengan 4. Masukkan nilai P di salah satu persamaan. Q sama dengan 6 dikurangi 0,75 dikali 4. Q sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Jadi harga dan jumlah keseimbangan E yaitu 3,4. B. Keseimbangan pasar dua macam produk. Di pasar, terkadang permintaan suatu barang dipengaruhi oleh permintaan barang lain. Ini bisa terjadi pada dua macam produk atau lebih yang berhubungan secara pertama, substitusi atau produk pengganti. Contohnya, beras dengan gandum dan minyak dengan gas LPG. Yang kedua, komplementer atau produk pelengkap. Contohnya, teh dengan gula dan semen dengan pasir. Secara sistematis, fungsi permintaan dan fungsi penawaran suatu produk mempunyai dua variabel bebas, yaitu pertama, harga produk itu sendiri, kedua, harga lain yang saling berhubungan. Materi selanjutnya yaitu syarat-syarat titik keseimbangan pasar. Titik keseimbangan pasar bagi barang dan jasa tertentu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, hanya berlaku untuk nilai-nilai P dan Q yang positif. Kedua, hanya berlaku untuk titik yang memenuhi syarat bagi sesuai dengan ciri-ciri kurva permintaan maupun kurva penawaran. B. Fungsi pada keseimbangan pasar. Fungsi permintaan dan penawaran. Rumus untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran yaitu P min P1 atau P min P1 sama dengan Q min Q1 atau Q2 min Q1. A. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan juga suatu kajian matematis yang digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan harga. Fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan yaitu apabila harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang tersebut menurun dan sebaliknya. Apabila harga barang turun, maka permintaan akan barang meningkat. Bentuk fungsi permintaan dengan dua variabel adalah sebagai berikut. QD sama dengan A min B PD atau PD sama dengan min 1 atau B min A plus QD. Di mana A dan B adalah konstanta, di mana B harus bernilai negatif. PD adalah harga barang per unit yang diminta. QD adalah banyaknya unit barang yang diminta. B. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan harga barang di pasar dengan jumlah harga yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen untuk menganalisa kemungkinan banyak barang yang akan diproduksi. Menurut hukum penawaran, bila harga barang naik dengan asumsi ceteris paribus, faktor-faktor lain dianggap tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, dan apabila barang menurun, jumlah barang yang ditawarkan akan menurun. Jadi, dalam fungsi penawaran antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan positif, karena gradien B dari fungsi penawaran suatu selalu positif. Bentuk umum dari fungsi penawaran linear adalah sebagai berikut. QS sama dengan A plus BPS, di mana A dan B adalah konstanta, di mana B harus bernilai positif. PS adalah harga barang per unit yang ditawarkan. QS adalah banyaknya unit yang ditawarkan. C. Pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pengaruh pajak atau pembelian subsidi atau suatu barang yang diproduksi atau dijual akan mempengaruhi keseimbangan pasar barang tersebut, mempengaruhi harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan bertambahnya harga barang yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Contoh soal. Jika fungsi permintaan akan beras dan fungsi penawaran akan beras yang diberikan sebagai berikut. PD sama dengan 12 min Q dan PS sama dengan 2 plus Q.
sedangkan pemerintah mengenakan pajak sebesar 4 setiap unit beras yang diproduksi. Tentukan A. Nilai keseimbangan pasar sebelum pajak. B. 2. Nilai keseimbangan pasar setelah pajak. Jawab. Diketahui PD sama dengan 12 min Q, PS sama dengan 2 plus Q, T sama dengan 4. Maka nilai keseimbangan sebelum pajak adalah PD sama dengan PS, 12 min Q sama dengan 2 plus Q, 2 Q sama dengan min 10, Q sama dengan 5. Maka PD sama dengan 12 min Q sama dengan 12 min 5, P sama dengan PE sama dengan 7. Jadi nilai keseimbangannya sebelum pajak adalah P sama dengan 7 dan Q sama dengan 5. B. Nilai keseimbangan pasar setelah pajak. PD sama dengan 12 min Q, PS sama dengan 2 plus Q, PST sama dengan 2 plus Q plus T, maka PST sama dengan 2 plus Q plus 4, maka PST sama dengan 6 plus Q. Rumus keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak adalah PD sama dengan PST, 12 min Q sama dengan 6 plus QT, min 2 Q sama dengan 6 min 12, Q sama dengan 3. Maka PD sama dengan 12 min Q sama dengan 12 min 3 sama dengan 9. Jadi nilai keseimbangan pasar setelah pajak adalah P sama dengan 9 dan Q sama dengan 3. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi merupakan kebalikan dari pajak dan sering disebut pajak negatif. Pengaruh terhadap pajak juga berkebalikan dengan keseimbangan akibat pajak. Subsidi juga dapat bersifat spesifik dan juga proporsional. Besarnya subsidi yang diberikan pemerintah per unit barang atau jasa akan menggeser kurva penawaran ke bawah sebesar subsidi tersebut dan kurva permintaan tetap. Pengaruh subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dampaknya harga keseimbangan yang tercipta di pasar lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum atau tanpa subsidi, dan jumlah keseimbangannya menjadi lebih banyak. Jika fungsi permintaan akan suatu komoditas adalah QD sama dengan 12 min 2P, sedangkan besarnya fungsi penawaran QE sama dengan min 4 plus 2P dan subsidi yang diberikan adalah sebesar 2 setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan A. Berapakah jumlah dan harga keseimbangan pasar sebelum subsidi? B. Berapakah jumlah dan harga barang keseimbangan pasar setelah subsidi? Jawab. Jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi QD sama dengan QS, 12 min 2P sama dengan min 4 plus 2P. Min 2P sama dengan min 4 min 12, 4P sama dengan 16, P sama dengan 4. Maka QD sama dengan 12 min 2P sama dengan 12 min 2 buka kurung 4 sama dengan 12 min 8, Q sama dengan 4. Jadi nilai keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah P sama dengan 4 dan Q sama dengan 4. Jumlah dan harga keseimbangan setelah subsidi. QD sama dengan 12 min 2P, QS sama dengan min 4 plus 2P, maka PD sama dengan PS. 1/2 QD plus 6 sama dengan 1/2 QS. QS sama dengan 6, maka PSS sama dengan setengah QS plus 2 min 2 sama dengan 3, maka PD sama dengan setengah QD plus 6, maka PS sama dengan setengah QS plus 2. Jadi nilai keseimbangan pasar setelah subsidi adalah P sama dengan 3 dan Q sama dengan 6.